Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 dengan materi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab. Namun sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu 1.5, meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya 2.5, berperilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya 3.5, menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu 4.5, mengaitkan perilaku bekerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan keimanan. Perhatikan gambar yang ada di layar atau video yang ada di layar. Di sana ada gambar semut dan cuplikan semut yang keluar dari sarangnya. Hari ini kita akan banyak belajar banyak dari seekor atau makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama semut. Yang pertama adalah tipe semut itu adalah bahwa semut itu kuat. Kenapa kita bilang kuat? Yang pertama adalah dari segi bobot tubuh dan apa yang diangkatnya, apa yang dipanggulnya tidak sesuai dengan bobot tubuh dengan apa yang diangkat atau yang dipanggulnya. Perhatikan, bobot tubuhnya kecil tapi yang diangkat begitu besar. Selain kuat, bahwa semut itu juga tidak mudah menyerah. Ya, selain kuat, bahwa semut itu tidak mudah menyerah. Selanjutnya, tipe semut selanjutnya adalah bahwa semut itu sangat berjiwa sosial. Jadi ketika temannya merasa kesulitan, maka teman yang lain akan segera menolong atau membantu. Atau coba saja ketika Ananda secara tidak sengaja menginjak semut yang ada di dekat rumah semut itu, maka kemudian semut yang lain akan segera menggigit Ananda. Kenapa? Karena jiwa sosial semut sangat tinggi. Satu terganggu, semua merasa terganggu. Dan ketika satu merasa kesulitan, maka semut yang lain juga akan membantu untuk meringankan kesulitan saudara antar semutnya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita meniru karakter semut-semut tersebut? Ya, untuk mencari jawaban apakah kita sudah meniru apapun ataupun belum dari karakter semut tadi, kita akan masuk di materi untuk membahas lebih lanjut, yaitu kita masuk kepada definisi kerja keras. Ya, gambar adalah sebagai pemanis saja, bahwa secara bahasa kerja keras terdiri dari dua kata, yaitu kerja
yang berarti melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. Keras berarti gigih, sungguh-sungguh. Jadi kerja keras adalah berusaha atau berjuang dengan keras atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan. Kemudian definisi tanggung jawab, karena materi kita adalah kerja keras dan tanggung jawab. Definisi tanggung jawab adalah menurut bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya sehingga bertanggung jawab. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sekali lagi, berkewajiban menanggung atau memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Selanjutnya kita lihat bagaimana konsep bekerja keras dalam Islam tersebut, gitu ya. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk bekerja dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Selanjutnya, dalam konsep Islam tersebut bahwa bekerja lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada meminta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la ay ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatiba ala dhuhrihi khairul lah min ay ya'tiya rajulan fayas'alahu a'ta'u au mana'ahu." Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya, lalu dia mencari kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, lebih baik baginya daripada dia mendatangi seorang lalu meminta kepadanya, baik orang itu memberi ataupun menolak." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, dalam konsep Islam bahwa bekerja lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hasil usahanya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ay ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Artinya, dari Al-Miqdam radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, bahwa dalam konsep Islam setiap pekerjaan sama dengan tanggung jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya,
yaitu telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Laith dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rum telah menceritakan kepada kami, Laith dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seseorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang perempuan atau wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seseorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita masuk kepada hikmah bekerja keras. Hikmah yang pertama adalah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu termasuk ibadah. Jika Allah mencintainya, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Inilah hikmah terbesar. Yang kedua adalah hikmah dari bekerja keras, yaitu mengembangkan kemampuan diri, baik bakat, minat ataupun hal yang lain, dengan menekuni pekerjaannya serta dengan tanggung jawab, maka ia akan menjadi seorang yang profesional. Kemudian hikmah yang ketiga adalah bekerja keras akan membentuk diri menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Kemudian hikmah bekerja keras selanjutnya adalah mengangkat derajat dan martabat dengan melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh dan tanggung jawab, maka ia akan dicintai oleh pimpinan. Jika seseorang pimpinan, maka ia akan membawa sebuah organisasi atau perusahaannya sebagai organisasi yang besar, hebat, atau perusahaan yang besar. Selanjutnya adalah hikmah bekerja keras yang kelima, meningkatkan taraf hidup. Dengan melakukan pekerjaannya secara sungguh-sungguh, maka ia akan memperoleh imbalan, gaji, upah yang sesuai, yang akan mengangkat taraf hidupnya. Sebagai closing statement atau sebagai catatan penting di akhir materi ini adalah, Ananda lihat tangan yang begitu kotor, tapi kalau sekarang kita akan maknai menjadi lebih dalam dan lebih bermakna dari gambar tersebut. Adalah ilustrasi, ini adalah ilustrasi dari tangan yang paling mulia di muka bumi. Kenapa kemudian dikatakan paling mulia di muka bumi? Bahwa pernah suatu saat tangan sahabat Sa'ad al-Ansari yang menjadi tangan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling mulia di muka bumi, yaitu tangan yang pernah dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Suatu waktu Nabi bertemu dengan seseorang sahabat yang bernama Sa'ad al-Ansari. Sahabat itu memperlihatkan tangannya yang melepuh karena kerja keras. Nabi bertanya, "Mengapa tanganmu hitam, kasar, dan melepuh?" Sa'ad al-Ansari menjawab, "Tangan ini kupergunakan untuk mencari nafkah bagi keluargaku." Nabi yang mulia berkata, "Ini tangan yang dicintai Allah." Seraya mencium tangan yang hitam, kasar, dan melepuh itu. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan setelah kita melihat materi ini, kita akan menjadi
lebih giat lagi bekerja, giat belajar, dan mudah-mudahan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.